Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa dimanapun Anda berada, Berita TV-mu kembali hadir menjumpai Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah kondisi udara di kota Medan semakin berbahaya. Rapat Panitia Khusus Pelindo II membahas data audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid 5 oleh Presiden Joko Widodo. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Pemirsa, kondisi udara di kota Medan semakin berbahaya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Wilayah 1 Sumatera Utara menyebut udara kota Medan dan beberapa kabupaten lainnya di Sumatera Utara sudah berstatus diambang tidak wajar. Sepanjang hari hingga malam, wajah kota Medan dan beberapa kota lainnya di Sumatera Utara tampak pekat dengan jarak pandang yang pendek serta bau tidak sedap. Hujan yang turun sore dan malam hari tak mampu mengusir pekatnya udara. Bahkan menjelang sore kepekatan udara terus bertambah. Dari catatan BMKG wilayah Sumatera Utara, kualitas udara kota Medan mencapai 304 mikrogram per meter kubik, sedangkan batas wajar maksimum adalah 150 mikrogram per meter kubik. Dengan kondisi udara yang sudah sangat tidak sehat, mengancam kesehatan warga kota Medan, khususnya untuk ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, Usma Polita mengakui penderita ISPA di Medan terus bertambah. Usma meminta warganya untuk mewaspadai pekatnya asap dengan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Bila beraktivitas di luar rumah, Usma juga meminta warga Medan untuk menggunakan masker serta mengkonsumsi air putih dan buah sebanyak mungkin. Pencemaran udara yang semakin parah di Sumatera Utara, khususnya kota Medan, disebabkan masih adanya pembakaran hutan di 3 provinsi di Sumatera, yakni Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Dari informasi BMKG pada Kamis kemarin, jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami peningkatan di beberapa kawasan. Akibatnya tebaran asap terus masuk ke berbagai provinsi dan negara tetangga. Saiful Hadi dan Farhan, TV-mu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Panitia Khusus Pelindo II diminta data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga simpul-simpul yang bermasalah dapat segera diketahui. Panitia Khusus Kasus Pelindo II mengadakan rapat tertutup bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK di Gedung DPR RI. Dalam rapat ini, PPATK diminta untuk menjelaskan yang telah dilakukannya dalam mengusut kasus Pelindo II ini. Sejauh ini, PPATK bekerja atas permintaan Badan Penegak Hukum yaitu KPK dan Bareskrim. Muhammad Yusuf selaku Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi menjelaskan dirinya menyarankan Pansus Pelindo II untuk meminta data audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar dapat memetakan data yang dibutuhkan. Tadi kita sepakati, nanti dia akan tanya pada BPK siap jam 1 nanti. Karena BPK itu melakukan audit terhadap perusahaan itu, tentu dapat fakta simpul-simpulnya bermasalah. Nah ini kita coba nanti untuk bergerak ke arah situ. Sementara yang polisi sudah bergerak menangani kasus modal real, tetap kita akan dorong, kita bantu sepanjang ada permintaan dari pihak Bareskrim. Terkait data yang dibutuhkan Pansus, Yusuf meminta untuk diperinci terlebih dahulu. Sebab data yang diminta KPK kemungkinan besar akan berbeda dengan data yang diminta Bareskrim. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Adanya kontroversi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Namun, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Mulyadi menilai hal ini tidak mungkin dilakukan karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Jadi selaku Wakil Komisi 7 DPR RI mengatakan, tidak mungkin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat mempercepat perpanjangan kontrak kerja Freeport. Ini menyangkut segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang.
sehingga perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan setelah penataan ulang Undang-Undang Mineral dan Batubara. Kuncinya adalah Undang-Undang Minerba nanti yang akan kita bahas, karena itu patokannya seperti apa kita mengatur dalam Undang-Undang Minerba terkait dengan hal-hal yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Oleh karena itu kita meminta input. Jadi kita tidak akan memberikan dulu pendapat final, tapi kita akan mencari masukan-masukan. Menurut Mulyadi, Undang-Undang Minerba ini akan menjadi kunci utama untuk mengatur Freeport. Untuk itu DPR RI khususnya Komisi 7 tidak akan langsung memberikan pendapat final. Namun mereka akan meminta saran dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, para pakar dan stakeholder lainnya, baru memutuskan bentuk Undang-Undang Minerba tersebut. Nantinya undang-undang ini menjadi acuan pemerintah untuk mengelola Freeport. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi akhirnya membeberkan kronologis penangkapan anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Hanura Dewi Yassin Limpo dan ke-6 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan oleh KPK. Dalam keterangan resmi yang disampaikan pimpinan KPK, operasi tangkap tangan atau OTT anggota DPR RI fraksi Hanura Dewi Yassin Limpo dan 5 kawannya oleh pimpinan KPK ini telah mengamankan uang sebesar $177.700 Singapura. Pelaksana tugas Wakil Pimpinan KPK Johan Budi mengatakan, OTT kali ini merupakan pengembangan hasil laporan masyarakat. Penyidik dan penyelidik KPK lantas bergegas ke sebuah rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Selasa kemarin sekitar pukul 6 sore. Selain Dewi Yassin Limpo, KPK mengamankan 6 orang lainnya yang berinisial SET, HAR, DEP, IR, RB, dan seorang yang diduga supir. Selain uang tunai bernilai $170.700 Singapura, KPK juga mengamankan sejumlah dokumen dan telepon seluler. Tim penyelidik melakukan tangkap tangan ke sejumlah orang di kawasan Kelapa Gading. Di sana ada 5 orang dan di TKP kita temukan uang ya dalam bentuk dolar Singapura sebesar $177.700 Singapura. Dalam operasi tangkap tangan ini, penyidik dan penyelidik KPK kemudian menyimpulkan bahwa dalam TOT tersebut telah terjadi tindak pidana korupsi yang juga melibatkan anggota DPR RI dari fraksi Hanura. Perlu diketahui transaksi suap yang ditangkap oleh KPK ini untuk memuluskan jalannya proyek yang ada di Papua, yaitu proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, peluncuran paket kebijakan ekonomi jilid 5 akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu. Presiden Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan jilid kelima. Hal ini dilakukan agar perekonomian Indonesia semakin mempunyai daya saing dalam kompetisi global. Presiden Joko Widodo meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid 5. Hal ini dilakukan agar perekonomian Indonesia semakin berdaya saing dalam kompetisi global. Selain itu ada paket-paket baik jangka pendek dan menengah. Jokowi mengatakan Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lain, misalnya Vietnam dan India yang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat cepat. Oleh karena itu, jika Indonesia tidak ingin melakukan reformasi, maka bisa ditinggalkan investor. Pembangunan saat ini bukan lagi Jawa sentris, melainkan Indonesia sentris, terutama Indonesia Timur. Posisi perekonomian Indonesia saat ini masih 4,7% dan kuartal ketiga sudah 4,85%.
Tim TVMU memberitakan. Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Rianto mengungkapkan prospek perbankan syariah ke depan masih sangat luas dan dapat membantu perekonomian Indonesia di saat terpuruk. Hal ini diungkapkan Rianto saat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Bukopin dengan Universitas Ahmad Dahlan. Di sela-sela acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Bukopin dan Universitas Ahmad Dahlan, Rianto, Direktur Utama Bank Syariah Bukopin mengungkapkan bahwa prospek perbankan syariah masih sangat luas. Perbankan syariah juga dapat membantu perekonomian di saat situasi tidak stabil. Selain hal itu, Rianto juga mengungkapkan bahwa perbankan syariah di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional. Ya tentunya seperti sama-sama kita ketahui, prospek perbankan syariah ke depan ini sangat sangat besar sekali. Karena yang pertama tentunya kita sama-sama ketahui bahwa negara Indonesia itu kan penduduknya mayoritas kan Muslim, dan tentunya kita sangat mendambakan, membutuhkan sistem pengolahan keuangan sesuai dengan syariat Islam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jasa keuangan ini merupakan aurat nadi dari bisnis secara keseluruhan. Tentunya banyak bisnis-bisnis syariah yang sangat membutuhkan layanan syariah atau sistem pengolahan keuangan syariah yang sampai saat sekarang mungkin belum sepenuhnya bisa terlayani. Yang ketiga, kita sama-sama juga mengetahui bahwa sistem keuangan syariah ini salah satu sistem yang cocok untuk mengelola keuangan menghadapi situasi ekonomi yang tidak stabil. Kita dapat melihat bagaimana praktek keuangan syariah di luar tahan terhadap tekanan atau situasi ekonomi yang memburuk. Dan yang terakhir mungkin juga ini merupakan satu kebutuhan bagi kita untuk layanan syariah ini sebagai salah satu alternatif sistem pengolahan atau sistem layanan keuangan di Indonesia. Rianto juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2015 semua bidang perekonomian melambat. Akan tetapi pada akhir tahun ini mulai terasa terdapat peningkatan. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Universitas Ahmad Dahlan berencana membuka program studi ekonomi syariah agar dapat mensuplai tenaga kerja bagi perbankan syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kebutuhan tenaga kerja bagi perbankan syariah tiap tahun terus meningkat. Hal ini dikarenakan tumbuh pesatnya perbankan syariah di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas umat Islam. Di Indonesia hanya terdapat 2 perguruan tinggi yang sudah membuka program ekonomi syariah. Untuk itulah, Universitas Ahmad Dahlan akan membentuk program studi ekonomi syariah. Kasyarno mengatakan selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, di sela-sela penandatanganan kerjasama antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Bank Syariah Bukopin. Iya, tentu kita karena melihat pasar yang begitu luas ya, terkait dengan kebutuhan tenaga kerja di bidang syariah ini, maka tentu UAD juga ingin mengembangkan sebuah program studi, apakah itu nanti ekonomi syariah ataupun perbankan syariah. Ya, kita akan segera membuat tim untuk bisa mengajukan proposal ke Dikti. Dengan semakin banyaknya universitas Islam yang memiliki prodi ekonomi syariah, akan mampu memberikan geliat baru dalam dunia perekonomian Islam Indonesia. Hal ini tentu saja akan membuat ekonomi bangsa jauh lebih baik. Asrul Sabtono, Isfi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasyarno mengatakan kerjasama dengan Bank Syariah Bukopin memiliki banyak manfaat. Hal ini disampaikan Kasyarno di sela-sela penandatanganan kerjasama antara Bank Syariah Bukopin dengan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Bank Syariah Bukopin dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta menjalin kerjasama dalam bentuk pembentukan mini bank. Selain itu,
Bank Syariah Bukopin dan Universitas Ahmad Dahlan menjalin kerjasama di bidang pelayanan pembayaran sumbangan pengembangan pendidikan secara online dan pelayanan perbankan elektronis cash management. Penandatanganan kerjasama yang digelar di Universitas Ahmad Dahlan ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang telah berlangsung dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Di sela-sela penandatanganan kerjasama ini, Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasyarno menyampaikan bahwa kerjasama dengan Bank Syariah Bukopin memiliki banyak manfaat. Salah satunya mempermudah perputaran ekonomi di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan secara aman. Kali ini UAD bekerjasama dengan Bank Syariah Bukopin dalam bentuk mini bank. Dan mini bank ini kan sangat bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi yang memerlukan keterampilan-keterampilan dan pengalaman untuk mengelola sebuah bank. Di samping itu, mini bank ini juga sangat bermanfaat bukan hanya untuk Fakultas Ekonomi, tapi juga program studi yang lain, terutama adalah program studi sistem informasi maupun teknik informatika. Dengan adanya kerjasama ini, tentu saja memberikan suasana kegiatan ekonomi syariah di Universitas Ahmad Dahlan lebih dinamis dan mahasiswa maupun karyawan mudah untuk bertransaksi. Asrul Sabtono, Iswi Swari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Bank Syariah Bukopin membentuk mini bank syariah di Universitas Ahmad Dahlan. Selain itu, Bank Bukopin dan Universitas Ahmad Dahlan menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan sumbangan pengembangan pendidikan dan cash management. Dalam rangka peningkatan pelayanan perbankan syariah, Bank Bukopin Syariah membentuk mini bank syariah di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pembentukan mini bank syariah ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Bukopin dengan Universitas Ahmad Dahlan tentang penyelenggaraan mini bank syariah. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan di Kampus 1 Universitas Ahmad Dahlan. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh Direktur Utama Bank Syariah Bukopin Rianto dengan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Kasyarno. Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang telah berlangsung dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Selain kerjasama penyelenggaraan program mini bank syariah, Bank Bukopin juga melakukan penandatanganan tentang pelayanan dalam pembayaran keuangan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan. Penandatanganan ini disaksikan oleh Komisaris Utama Bank Syariah Bukopin, Tri Joko Prihanto dan Bambang Setiaji. Jadi hari ini kita telah melaksanakan kerjasama dengan Universitas Ahmad Dahlan dalam rangka pendirian mini bank, kerjasama dalam pembayaran SPP online dan kerjasama dalam cash management. Bank Syariah Bukopin menyediakan layanan pembayaran keuangan mahasiswa, meliputi sumbangan pengembangan pendidikan online dan layanan perbankan elektronis cash management bank. Asrul Sabtono, Iswi Swari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, Indonesia meraih 3 penghargaan internasional dalam ajang World Halal Summit and Exhibition 2015. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Ratu Denmark Margaret II berkunjung ke Istana Negara dan disambut oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungan pertama ini, Ratu Margaret II ditemani oleh sejumlah pejabat tinggi Denmark. Pada kunjungan pertama kali ke Indonesia ini, Ratu Denmark Margaret II membawa sejumlah rombongan seperti Menteri Luar Negeri Christian Jensen dan Menteri Energi dan Iklim Lars Christian Lilleholt. Ikut pula dalam rombongan ratusan perwakilan perusahaan Denmark yang bergerak di sektor maritim, pertanian, urban, teknologi, desain dan gaya hidup. Di sela kunjungan kenegaraan ini, kedua pihak menandatangani 4 kesepakatan, yakni dialog antar keyakinan, bidang energi terbarukan, bidang maritim dan budaya. Kerjasama dialog lintas keyakinan dipilih Denmark
karena negara Skandinavia ini ingin belajar membangun kehidupan penuh toleransi yang sudah diterapkan di Indonesia. Menurut Menteri Luar Negeri Retno Lestari, sebagai tindak lanjut, Menteri Luar Negeri Denmark Christian Jensen akan berkunjung ke Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral untuk mempelajari soal toleransi. Sementara kerjasama di bidang energi, Denmark akan menginvestasikan proyek energi terbarukan seperti proyek tenaga angin di Sumba. Sedang kerjasama pada bidang maritim, Denmark akan menginvestasikan infrastruktur pelabuhan hingga konektivitas. Negara Skandinavia ini juga berencana mengembangkan aquaculture. Di bidang pendidikan, saat ini sudah ada 14 kerjasama antar universitas yang berlangsung antara Indonesia dan Denmark. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, Indonesia meraih 3 penghargaan wisata halal di World Halal Summit and Exhibition 2015 yang digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Ajang penghargaan World Travel Summit and Exhibition 2015 yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab berhasil mengantarkan Indonesia menyabet 3 penghargaan. Dalam ajang ini, Indonesia berhasil mendapat prestasi World Best Family Friendly Hotel yang dimenangkan oleh Sofian Hotel Betawi Jakarta, World Best Halal Honeymoon Destination and World Best Tourism Destination yang dimenangkan Lombok. Dalam ajang ini, World Best Halal Tourism mengalahkan berbagai negara seperti Abu Dhabi, Amman Jordan, Antalya Turki, Kairo Mesir, Dogo Qatar, Istanbul Turki, Kuala Lumpur Malaysia, Marrakech Maroko, dan Tehran Iran. World Halal Travel Summit 2015 and Expo sendiri adalah pertemuan bisnis to bisnis terbesar antara spesialis wisata halal dunia. Tentu prestasi ini perlu disyukuri. Dengan banyaknya objek wisata di tanah air, prestasi ini menjadi pacuan untuk Indonesia meningkatkan pariwisata nasional. Tim TVMU memberitakan. Sungai bersih di kawasan epicentrum Kuningan, Jakarta membuat 2 kepala daerah Basuki Cahayapurnama dan Ridwan Kamil saling klaim atas prestasi pembuatan sungai yang menjadi favorit warga Jakarta ini. Sungai bersih nan indah di kawasan epicentrum Rasuna Said, Jakarta Selatan mendapat pujian dari netizen dan masyarakat. Banyak yang memberikan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atas prestasi ini. Namun, pujian ini berbuntut panjang. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil membantah apa yang disebutkan masyarakat bahwa sungai di epicentrum prestasi Ahok. Melainkan pengerjaan sungai epicentrum itu merupakan karya Emil dan rekannya. Seperti diketahui sebelumnya, Ridwan Kamil sebelum jadi Wali Kota Bandung berprofesi sebagai arsitek. Bersama timnya, ia telah mengerjakan berbagai proyek arsitektur urban design hingga mancanegara seperti Amerika, Timur Tengah, dan Asia. Terlepas dari polemik sungai bersih karya Kang Emil ini, sejumlah masyarakat mengaku senang jika semua sungai di Jakarta bisa bersih seperti sungai di epicentrum. Mereka berharap Pemprov DKI Jakarta mampu mencontoh sungai karya Kang Emil ini. Taman-taman di Jakarta itu sudah jarang, sudah sangat jarang lah keberadaannya. Dan ini di sini ada sungai bersih dan ada taman yang hijau juga. Jadi paduan yang lengkap untuk sekedar rekreasi di Jakarta atau sekedar cari angin di Jakarta. Sungai yang ada di sini keren banget, bagus. Di samping itu juga penghijauannya juga bagus dan cocok banget buat nongkrong-nongkrong, buat berinteraksi dengan masyarakat, warga tuh kayaknya bagus banget. Apalagi kalau bisa dijadikan contoh buat Pemprov DKI untuk membenahi sungai-sungai yang ada di Jakarta. Arina Nurrohmah, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-94 Taman Balai Kambang menggelar pasar seni. Acara tersebut diselenggarakan pada 22 hingga 25 Oktober 2015. Selain melibatkan penggiat seni Kota Solo, pasar seni ini juga melibatkan penggiat seni kota sekitar seperti Boyolali, Salatiga, Klaten, dan Ambarawa. Taman Balai Kambang merupakan salah satu destinasi wisata di Kota Solo. Dalam rangka memperingati hari jadinya yang ke-94, Taman budaya tersebut menyelenggarakan pasar seni.
terdapat 50 stand yang memasarkan karya seni dan kuliner, diantaranya adalah stand patung pahat, batik samparan, dan juga lukisan. Untuk memeriahkan pameran, Pasar Seni mengundang penggiat seni dari berbagai kota seperti Boyolali, Klaten, Salatiga, Temanggung, dan Ambarawa. Salah satu hal unik yang dapat ditemukan di pasar seni ini adalah batik difabel yang biasa disebut batik samparan. Karena memiliki keterbatasan, salah satu peserta membatik dengan menggunakan kaki. Kain batik tersebut dibuat sendiri, mulai dari proses menggambar pola hingga peluruhan. Aris Saputro, Ketua Panitia Pasar Seni, mengatakan bahwa selain pameran, juga terdapat kegiatan-kegiatan lain. Salah satunya adalah workshop pembuatan batik menggunakan canting. Untuk acara Pasar Seni dan Budaya dalam rangka menyambut HUT Balekambang yang ke-94, di sini kita mengadakan Pasar Seni dan Budaya. Di sini ada beberapa kegiatan pasar seni, diantaranya kita mengundang dari berbagai kota, ada yang dari Boyolali, kemudian juga ada dari Klaten, kemudian ada dari Ambarawa, yang pada acara ini nanti ada beberapa kegiatan, selain ada kegiatan pameran lukis, itu nanti juga ada workshop membatik dari canting kakung, dan masih banyak acara-acara lain. Dan untuk acara yang menjadi bom di sini adalah, di sini kita mencoba mengangkat potensi yang ada di kota Surakarta maupun di sekitarnya. Endang Sri Murniati, Kepala UPTD Kawasan Wisata, mengatakan keberadaan pasar seni dapat membantu memperkenalkan potensi kebudayaan yang ada di kota Solo, serta meningkatkan minat masyarakat untuk lebih memahami kebudayaan. Saat ini Taman Balekambang telah menjadi salah satu ikon kota Solo. Salah satu program unggulan Taman Balekambang adalah Sendra Tari Ramayana yang rutin dilakukan setiap malam bulan purnama. Pementasan yang dihadirkan setiap bulan tersebut tidak dipungut biaya. Nunik dan Asef, TVMU memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.